memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Beberapa bulan setelah kejatuhannya, Presiden RI kedua Soeharto berbicara kepada jutaan rakyat Indonesia di televisi swasta milik keluarga Cendana. Dia berbicara perihal harta kekayaannya. "Saya tidak punya uang 1 sen pun," kata Soeharto pada 6 September tahun 1998 lalu. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya Kejaksaan Agung mengumumkan ada indikasi penyimpangan penggunaan dana di yayasan yang dikelola Soeharto. Artinya, lewat tayangan itu, Soeharto seakan membantah temuan yang ada. Diketahui, seluruh yayasannya memiliki harta 4 triliun. Sementara, Soeharto sendiri punya 72 rekening dengan nilai deposito 24 miliar. Keluarga Cendana pun punya 400.000 hektar tanah. Temuan ini membawa kita kepada pertanyaan menarik. Jika benar pria yang lahir 102 tahun lalu itu punya harta senominal tersebut, maka bagaimana cara memperolehnya? Tentu caranya berkaitan erat dengan kesuksesannya menjadi penguasa selama 32 tahun. Rosa McLeod, dalam buku berjudul Soeharto as Indonesia, A Better Class of Corruption, menyebut langkah pertama yang dilakukan dengan membangun sistem terstruktur yang menguntungkan. Awalnya, jenderal besar itu kerap memperkerjakan kenalan-kenalannya, baik militer, sipil atau keluarga. Dengan langkah ini, pengaruhnya pun semakin luas, sehingga dapat mudah menjadikan mereka mesin pendulang uang. Lebih lanjut, Soeharto juga banyak bersentuhan di dunia bisnis. Persentuhan ini terjadi berkat kedekatannya dengan beberapa pengusaha. Salah satu yang terkenal adalah relasi Soeharto dengan Lim Siu Liang, pendiri Salim Group. Richard Borsuk dan Nancy Cahanggi dalam Lim Siu Liang S&N Salim Group tahun 2016 menjelaskan hubungan Soeharto-Salim bak simbiosis mutualisme. Presiden mendukung Lim dan memastikan bisnisnya berjalan baik, lalu sebagai timbal balik, Lim memberi cuan kepada Soeharto. Tak hanya itu, mesin pendulang uang lainnya adalah bisnis anak-anaknya. Ini terjadi ketika putra-putrinya sudah besar dan mampu membangun bisnis sendiri. Berkat mengandalkan nama besar bapaknya, praktis bisnisnya berjalan lancar, sehingga menambah harta keluarga. Salah satu cerita terjadi pada bisnis Perta Oil, marketing dan Permindo Oil Trading. Keduanya punya Tommy dan Bambang, putra Soeharto. Saat ekspor minyak sedang booming, diketahui anaknya mematok 0,36 sampai 0,35 dolar Amerika per barel untuk melakukan pengiriman. Belakangan diketahui kalau Pertamina mampu melakukan pengiriman sendiri dan terungkap itu hanya akal bulus untuk mencari keuntungan saja. Selain itu, mesin kekayaan Soeharto lainnya adalah yayasan. Hal ini tertuang dalam investigasi majalah Tim edisi 24 Mei tahun 1999 berjudul Soeharto Inc. How Indonesia as Long Time Was Built a Family Fortune. Sebagai catatan, selama berkuasa, ex-Pangkostrat itu beberapa kali membangun yayasan yang dikelola istri dan keluarganya. Ada yang bergerak di bidang amal, pendidikan, keagamaan dan kesehatan, seperti Yayasan Supersemar, Yayasan Darmais, dan sebagainya. Mengutip buku George Yunus berjudul Korupsi Kepresidenan tahun 2006. Diketahui, yayasan itu kerap meminta sumbangan kepada perusahaan negara. Misalnya, pada tahun 1978 pemerintah mewajibkan Bank Negara memberikan 2,5% keuntungan kepada yayasan. Masalahnya, tidak ada catatan transparansi mengenai dana sumbangan itu. Alhasil, majalah Time pun menyebut yayasan itu merupakan dana gelap raksasa dan mesin politik Soeharto. Majalah Time juga memaparkan fakta lain. Antara lain, jumlah harta keluarga Cendana mencapai 15 sampai 73 miliar dolar Amerika dan terjadi transaksi raksasa 9 miliar dolar Amerika dari rekening Soeharto di Bank Swiss ke Bank Austria. Begitu pula New York Times yang menyebut seluruh aset Soeharto 30 miliar dolar Amerika. Terkait laporan Time, Presiden Soeharto menggugat publikasi internasional tersebut yang pada tahun 2007 oleh Mahkamah Agung dinyatakan menang gugatan 1 triliun rupiah. Namun pada 16 April tahun 2009,
Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 273 PK. Garis miring PDT. Garis miring. 2008 membatalkan putusan tersebut dan memenangkan majalah Time setelah mengajukan peninjauan kembali. Berkat cara licin Soeharto memupuk kekayaan, Transparency International pada tahun 2004 menobatkan Soeharto sebagai presiden terkorup di dunia dengan kekayaan 15 sampai 35 miliar dolar Amerika. Nama Soeharto bertengger di pucuk daftar koruptor sedunia, di atas bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan bekas diktator Jair Mobutu Sese Seko. Nilai korupsi keduanya terpaut cukup jauh dari Soeharto, tulis The Guardian, tanggal 26 Maret tahun 2004. Belakangan, seluruh laporan harta kekayaan Soeharto itu dibantah oleh keluarga, bahkan khusus laporan Time, keluarga Cendana sampai menggugatnya karena mengandung fitnah. Kendati ada bantahan, negara sempat menetapkan Soeharto sebagai tersangka pada Maret tahun 2000. Penetapan ini berkaitan dengan temuan Kejaksaan Agung iwal penggelapan 571 juta dolar Amerika dari 7 yayasan yang dikelolanya. Meski demikian, perjalanan kasus itu berhenti karena Soeharto sakit-sakitan dan kemudian meninggal pada 27 Januari tahun 2008.